Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak M. Bahaudin Ashum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub dan teman-teman kelas PAIC yang saya sayangi. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi 9 tentang hadis sumber pendidikan hadis Tirmizi nomor 3001. Oke, hadis Tirmizi nomor 3001 bisa dilihat teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa membaca sendiri di makalah yang sudah saya bagikan. Dan telah diketahui sanadnya itu dari Umar bin Khattab. Yang pertama, dia selaku sahabat, kunyahnya Abu Hafsah, negerinya Madinah, wafat 23 Hijriah dan komentarnya sahabat. Selanjutnya ada Muslim bin Yasar al-Juhani, kalangan tabi'in, kalangan biasa, kunyahnya Abu Abdullah, negeri Marur Raut, wafat 100 Hijriah. Ulama Ibnu Hibban, komentarnya disebutkan dalam As-Siqat. Yang ketiga ada Abdul Hamid, kalangannya tabi'in, kalangan biasa, terus kunyahnya Abu Umar, negeri Kufah. Lalu ulamanya Abu Bakar Al-Khatib, komentarnya Ma'mun. Yang terakhir ada Zaid bin Abu Unaisah, kalangan tabi'in, tidak jumpa sahabat, kunyahnya Abu Usamah, terus negaranya Jazirah, wafat 125 Hijriah. Ini ada beberapa ulama, ada An-Nasa'i, yaitu komentarnya Laisa bihi Bas, terus Yahya bin Ma'in Siqah, Muhammad bin Sa'ad Siqah, dan lain sebagainya, bisa dibaca di makalah. Setelah mengetahui dari berbagai pemaparan biografi perawinya di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis Tirmizi nomor 3001 tergolong hadis hasan, yang mana dari komentar para ulama mengenai perawi dari hadis tersebut mengatakan siqah. Selanjutnya ada kajian linguistik. Kajian linguistik adalah kajian dengan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab. Kajian seperti ini sangat diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Lalu hadis pertamanya itu ada innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa adama dan seterusnya. Itu ada yang pertama ada badi muqabalah, karena di dalamnya mengandung perbandingan yang berkebalikan antara penciptaan ahli surga dan ahli neraka. Yang kedua ada khobar tolabi, setiap mubtada khobar yang ada inna. Yang ketiga ada musnad dan musnad ilaih, setiap ada murtado dan khobar atau fi'il dan fa'il. Hadis yang kedua ada taraktu fikum amroina lan tadbilu matamas saktum bihama kitaballahi wa sunnata tabihi, mengandung balaghah, musnad ilaih, ada fi'il fa'il. Selanjutnya adalah kajian tematis. Apa itu kajian tematis? Adalah yaitu kajian hadis dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang pertama ada dari Musnad Ahmad hadis nomor 294. Teman-teman bisa membaca sendiri untuk mempersingkat waktu hadis dan terjemahnya. Selanjutnya ada Musnad Ahmad hadis nomor 2157. Selanjutnya ada kajian konfirmatif.
Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Al-Tirmizi nomor 3001, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Yang pertama ada dari Quran Surah An-Nisa ayat 113 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka anfusahum wa ma malam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Teman-teman bisa membaca sendiri artinya. Selanjutnya ada dari Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min baini adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim astu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Selanjutnya ada Quran Surah Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min andina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin jahalnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Selanjutnya ada analisis realitas historis. Analisis realitas historis merupakan upaya dalam memahami suatu pernyataan melalui kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis muncul. Hadis Tirmizi nomor 3001 di atas membahas mengenai sumber pendidikan. Teman-teman bisa membaca sendiri di materi untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada analisis generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang merupakan inti dan esensi dari sebuah hadis. Di antaranya dengan demikian sangatlah jelas bahwa sumber pendidikan dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis, karena bagi kaum muslim Al-Quran dan hadis merupakan wahyu dari Allah. Al-Quran adalah wahyu yang tertulis, sedangkan hadis adalah wahyu yang tidak tertulis. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pendidikan dalam Islam bukan hanya dijadikan sebagai kitab yang dibaca saja, akan tetapi harus digali dan dipahami secara maksimal isi yang terkandung di dalamnya dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kritik praktis. Berdasarkan pembahasan hadis Tirmizi nomor 3001 memberikan pelajaran bagi kita bahwa pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran, karena dengan berpegang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran akan mampu mengarahkan dan menghantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada kholiknya. Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan outputnya sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Seluruh dimensi yang dikandung dalam Al-Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya imperatif, motivasi, dan persuasif, dinamis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber atau materi pendidikan. Al-Quran menjamin bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan makhluk pada umumnya tidak ada yang terlewatkan di dalamnya, termasuk persoalan pendidikan. Pendidikan dalam hal apapun merupakan implikasi dari pandangan dasar tentang manusia.
Begitu pula dengan hadis. Hadis merupakan sumber pendidikan atau pengetahuan yang kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan sumber pengetahuan yang monumental bagi Islam, yang sekaligus menjadi penafsir dan bagian yang komplementer terhadap Al-Quran. Telah diketahui bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber pengetahuan sekaligus pedoman bagi kehidupan Islam. Sumber pendidikan merupakan dasar yang memperkuat dan memperkokoh pendidikan Islam itu sendiri, dengan maksud agar pendidikan itu dapat berdiri dalam era kemajuan dan lingkungan sains dan teknologi. Sumber pendidikan Islam kemudian akan mempengaruhi kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan dalam orientasinya ke depan. Jadi itu tadi presentasi dari saya. Maaf jika ada salah tutur kata atau pembuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.